berkaitan dengan Donggala Utara. Saya perlu bicara bagaimana perkembangan. Saya sampaikan kembali, mengapa penting sebuah daerah itu dimekarkan. Menado pada hari 65 daerah otonom yang akan diusulkan itu ada 4 daerah otonom yang baru dibentuk. Berapa sih luas Manado? Saudara-saudara, 1 provinsi Kota Mambauraya, kemudian ada kabupaten apa di Minahasa jadi kota, kemudian 2 kabupaten di Sasareta Laut, kembali jadi 2 kabupaten. Kecil jumlah luas dan jumlah penduduk itu sama dengan Kabupaten Donggala Manado. Tapi itu masuk dalam 65. Kenapa penting sebuah pemekaran? Saya tarik dulu sebenarnya. Rata-rata alasan idealnya ya setelah meningkatkan pelayanan, kualitas pelayanan publik, kesejahteraan rakyat, demokratisasi, efisiensi, efektivitas perencanaan dan persamaan. Ya, itu secara akademik. Tapi realitas politik dan realitas sosial itu berbeda-beda. Di Sulawesi, rata-rata daerah otonom di Sulawesi adalah daerah ex ante ahderi. Ciri khas pertemuan pemerintah di Sulawesi, termasuk di Sulawesi Tengah. Nah, mengapa memakai nama Donggala Utara? Memang kalau ditilik secara perkembangan pemerintahan di Sulawesi Tengah khususnya, itu memang dulu waktu zaman pemerintahan Belanda, Donggala itu bagi 3. Ada dari Palu, dengan pusat di Palu, ada anak dari Kulawi, kemudian di Kulawi, ada dari Sidolo, di Biromaru, kemudian anak dari Donggala pusatnya di Banawa dengan salah satu distriknya itu Banawa Utara. Sehingga nama itu kemarin mengambil Donggala Utara karena berkaitan dengan sejarah itu juga. Sehingga dikatakan Donggala Utara. Jadi karena pemekaran ini Pak adalah hanya dari aspek memberi istilah baru dan memberi kewenangan baru pada komunitas tertentu, tidak memutuskan silaturahim. Bukan berarti kita nanti kalau sudah jadi Kabupaten Donggala Utara kita putus hubungan dengan kabupaten itu, tidak. Hubungan silaturahim kapan kita akan putus? Yang keliru selama ini kan begitu Pak. Pada saat kita jadi dimekarkan desa, dimekarkan kecamatan, dimekarkan kabupaten dan seterusnya, kadang hubungan silaturahim kita dengan daerah yang betul hilang. Itu keliru kalau seperti itu. Nah, cita-cita pemekaran adalah salah satu di antaranya mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini yang secara sejarah. Kemudian dilihat dari aspek tertentu di Banawa, di Donggala Utara itu dari kabupaten. 5 kecamatan ini, Pak, kalau masih ke kota Donggala, rata-rata jarak tempuh kita ke ibu kota, apakah dari Tampu, kemudian dari Sabang dan seterusnya, itu 152 kilo, 156 kilo Pak, dibagi-bagi rata-rata jarak tempuh kita. Tapi kalau jadi kabupaten dengan titik 0 diberikan di Tambun di pertigaan itu, rata-rata jarak tempuh itu hanya 52 kilo. Itu ditambah dibagi karena menjadi tinggi karena di Gua Mas 2. Itu mendekatkan jarak. Itu yang pertama. Yang kedua Donggala itu ada 10 tambang kelas A di Kabupaten Donggala. Pendapatan Kabupaten Donggala ada di Donggala Utara. Tambang emas, tambang besi. Dan itu ada katanya. Setelah kita hitung beda-beda, kalau dia menjadi kabupaten lebih tinggi daripada Kabupaten Donggala Utara. Sehingga saya katakan kepada teman-teman, nah tidak ada Donggala sekarang Pak. Karena Donggala, soal kekayaan sumber daya mineral itu ada di Donggala Utara. 10 izin tambang yang sudah dieksploitasi. Bertanya, alamat SK-nya ada dari kami yang berkali, dan kami ada dari Pemda Donggala. Semua berada di Donggala Utara. Sehingga kalau perjuangan nanti barangkali selainnya juga tidak berarti hal yang tidak masuk akal kalau orang yang punya izin tambang di Donggala Utara kita himbau tolong bantu kami perjuangan kabupaten. Tapi saya tidak menyuruh bapak-bapak ibu saudara sekalian kemudian kalau dia tidak kasih bantuan kita tahan tambang dan seperti itu. Tapi paling tidak secara etika sosial, kewajiban sosialnya wajib. Ada 10 Pak, tambang emas dan besi lagi. Emas itu ada 6, itu sudah mulai eksploitasi Pak. Itu dari dinas pertambangan. Itu semua berada di wilayah calon Kabupaten Donggala Utara. Kemudian potensi sumber daya pertanian padi. Ternyata kalau dari kabupaten itu lebih tinggi juga setelah hasil hitungan kemarin. Nah itu menjadi hal-hal yang dipertimbangkan kenapa penting. Namun ada hal lain juga dari pertimbangan. Donggala Utara ini setelah mekar kabupaten dibentuk Kota Madya Palu, Donggala Utara, Kabupaten Donggala dibentuk Kota Madya Palu. Ini Kabupaten Donggala sudah cacat secara hukum. Tidak boleh sebuah kabupaten yang satu pulau itu wilayahnya terpotong-potong. Nah Kabupaten Donggala wilayahnya sebenarnya mulai dari Kecamatan Sindue sampai Sojo Utara itu terpotong oleh Kota Palu. Itu tidak boleh sebenarnya aturan. Itu jelas-jelas dalam PP nomor 78 itu. Nah, salah satu kenapa kita harus dekat untuk menghilangkan
menghilangkan namanya split area seperti itu menjadi mekar. Nah, sisi lain menurut kami adalah penting, Mbak. Donggala Utara itu satu 5 kecamatan dalam wilayah Kabupaten Donggala Utara adalah satu-satunya wilayah kawasan yang di dalamnya itu kalau dikelola dengan bagus memiliki 21 pulau utama. Itu sudah dipetakan oleh teman-teman. 21. Nah, dari pantai Donggala, panjang pantai Kabupaten Donggala 410 kilo panjang pantai Kabupaten Donggala. Di Donggala Utara ini panjang pantainya itu 250 kilo, lebih 63% lebih dia ambil luas panjang pantai Donggala. Itu luar biasa. Kalau kali 5 kilo berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 hak kewenangan pengelolaan laut daerah otonom kali 5 kilo panjangnya berarti 240 kali 5 itu luas laut pantai hak Kabupaten Donggala Utara. Berapa kewenangan kita, berapa kekayaan alam kita mengelola sumber daya laut misalnya ikan, itu luar biasa. Itu menjadi terbesar terbesar nomor 2 setelah Parigi Motong kalau itu dimekarkan. Nah, ini beberapa contoh. Hal lain tentunya saya kemarin tadi malam baru membaca ada pemekaran salah satu kabupaten di Donggala di Papua itu ditolak oleh masyarakatnya. Jadi DPR